Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis film Pesta Babi. Uh, saya akan menganalisis film Pesta Babi dengan memandukan Undang-Undang 45 ini. Segmen menarik untuk saya itu pada menit 45:37 sampai 59:20, di mana seseorang bernama Philomena dan Alice Buer menanam sawah di sana. Mereka hanya diberikan subsidi 900.000 saja, dan mereka belajar secara sendiri-sendiri. Mereka tidak diberikan edukasi oleh pemerintah. Hal itu bertentangan dalam pasal 28C, yang dimana ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan pasal 2, setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Di segmen tersebut juga ada perkumpulan warga, di mana menurut mereka dilantarkan oleh pemerintah. Menurut mereka proyek tersebut sangat membatasi kebutuhan sehari-harinya, khususnya air, karena dengan air tersebut mereka minum dan kehidupan sehari-harinya. Hal itu bertentangan. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di segmen tersebut juga menjelaskan kegagalannya 4 presiden, yang dimana Soeharto gagal di Kalimantan Tengah, gagal di Pulau Pisau, gagal membuka lahan 1 juta hektar. Warga tersebut takut dengan rejim Soeharto, karena bisa dilakukan di PKI kan. Tahun 1987, Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut terbesar dalam sejarahnya. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasinya mengkerak hingga kini. 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan, justru bukan sawah yang dibangun Jenderal Soeharto, melainkan yang dirintis para terintegrasi sejak era 1980-an. Sawah-sawah inilah yang ikut telah gagal. Lahan-lahan yang tersisa itu yang ikut digarap oleh pemerintah. Dan hasil proyek proses estetik tersebut digunakan oleh Presiden Jokowi. Tapi Jokowi terus memperluas area pot estetik hingga 16.000 hektar. Presiden Jokowi juga menyerahkan urusan lumbung pangan ini kepada Prabowo sebelum dilantik. Sebelum Prabowo itu presiden, yang pada saat itu beliau itu menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi. Salah satunya di Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Prabowo membuka perkebunan singkong seluas 31.000 hektar. Dimulai dengan membuka 600 hektar hutan di Tawai Baru. Proyek singkong tersebut untuk bioetanol itu pun juga dijaga tentara. Dengan reputasi ini, Jokowi dan Prabowo justru membuka lagi 2,5 juta hektar di Papua yang dijelaskan ini.
Uh, SBY juga membuka pos listrik di Papua sejak tahun 2010. Proyek ini juga gagal. Jokowi terus meneruskan dengan proyek mencetak sawah 1,2 juta hektar. Itu juga gagal. Prabowo juga pernah gagal dengan 600 hektar singkong di Kalimantan. Dengan skala 2,5 juta hektar, di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit tersebut. Sawit untuk biodiesel dan tebu untuk industri bioetanol. Itu saja dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.